Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ala qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Alhamdulillah, segala puja puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita, daripada nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sehat, nikmat afiat, serta nikmat-nikmat yang lain, termasuk salah satu yaitu adalah nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh, dan alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Maka untuk orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah tersebut, terutama ini merupakan salat subuh yang mana mereka itulah yang didapat kebirahan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yang akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat. Dan barang siapa juga melaksanakan salat berjamaah, itu merupakan Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya, Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajatnya, karena di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW, tidaklah seorang itu berwudu dengan sempurna di rumahnya, kemudian dia melangkahkan kakinya menuju masjid melaksanakan salat berjamaah, maka tidaklah dia mengangkat kakinya melainkan satu dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak meletakkan kakinya lagi melainkan satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan habis itu, ketika dia melangkahkan kaki menuju masjid, kemudian dia masuk ke masjid tersebut dengan niat i'tikaf, menunggu salat, yaitu pahala dan mendapatkan daripada pahala i'tikaf dan pahala menunggu daripada salat. Tapi kita mendapatkan doa daripada malaikat ketika kita duduk di sini. Malaikat doakan kita, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Tiga doa didoakan malaikat bagi orang yang melaksanakan salat berjamaah. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia, ya Allah. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubat hamba tersebut. Doa malaikat. Beruntung siapa yang melangkahkan kakinya untuk melaksanakan salat berjamaah. Belum lagi pahala-pahala yang lain. Makanya beruntung orang kapan sudah dimudahkan urusan salat, apalagi daripada hal tersebut berjamaah, maka seluruh kebaikan dia pasti akan dapatkan. Maka dari itu sebaliknya, barang siapa yang tidak perhatian sama salat, maka orang tersebut hidupnya bakal berantakan dan akan hilang daripada hidupnya tersebut. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan istiqamah dalam melaksanakan di sini amal itu, dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita tak lama lagi masuk daripada tahun yang baru. Sekarang kita berada di ujung daripada ujung tahun. Halaman 28, besok 29, halaman sudah 20, 30 dah hati. Caknya ni satu langsung Selasa ni. Tapi nunggu kita dari satu kapan malam Selasa tersebut kelihatan hilal, maka berarti itu namanya tahun baru Hijriah. Tahun baru Hijriah ini banyak. Kalau kita seorang Muslim harus tahu bagaimana asal mula tahun Hijriah, apa sebabnya tahun Hijriah. Sebelum kita bahas itu, bahwasanya kita dianjurkan untuk pada penghujung tahun ini kita introspeksi diri kita. Apa yang kita amalkan setahun ini? Apa pengamal kita setahun ini sudah bagus? Ataukah puncak itulah ada perubahan sama tahun kemarin? Ataukah sebaliknya justru lebih merosot amal kita? Masih lebih tahun kemarin daripada
barang siapa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa mu'min. Siapa orang yang harinya sama persis sama kemarin, maka merugi. Itu orang yang merugi. Tidak kata untung. Itulah. Tidak kata peningkatan itu. Nah ini merugi dalam suatu riwayat. Wa man kana yaumuhu misla khairun min amsihi. Siapa orang yang harinya lebih baik dari kemarin, fahuwa rabi. Itulah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu asyar min amsihi atau aksar min amsihi. Siapa orang yang hari ini lebih jelek daripada kemarin, fahuwa mal'un billah. Maka itulah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita introspeksi itu. Kenapa? Karena ketika orang itu baik, setiap harinya pasti ada peningkatan dan bakal ditutup dalam keadaan. Tanda orang fasik, semakin hari semakin kejam, semakin hari semakin merosot, semakin hari kata memang semakin musuh, makin musuh, memang lama. Oh memang semakin hari makin bukan nama bagus, tapi semakin ya makin gede. Nah ini ditakut. Makanya di akhir tahun, bahkan bukan di akhir tahun, kita ini dianjurkan setiap pembukaan hari kita dan penutupan hari kita itu kita jaga dengan keadaan baik. Kenapa harus hal tersebut? Agar supaya di pertengahan tersebut dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan baik, mulai bagus, nutupnya bagus. Makanya kita setiap habis subuh dianjurkan untuk menghidupkannya. Dari subuh dibangun itu buka hari, jaga. Menjelang maghrib, jaga waktu itu. Kenapa hal ini harus jaga? Kalau ada malaikat yang apa? Ada namanya yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar dalam suatu riwayat hadis. Bahwasanya kita ini ada malaikat apaan? Malaikat ini ada amal kita. Malaikat ini dia gantian. Kita termasuk orang mukmin harus iman dengan malaikat. Kapan dia tidak beriman malaikat? Berarti tidak beriman sama Rasul. Atau tidak beriman dengan Al-Quran. Kapan tidak beriman Al-Quran? Pasti tidak beriman sama Nabi. Kapan tidak beriman sama Nabi? Pasti tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Soalnya berkaitan. Kapan kita beriman sama Allah? Pasti beriman dengan Al-Quran. Tidak mungkin beriman Al-Quran harus beriman dengan Nabi. Kalau saya tidak membawa Al-Quran itu adalah Nabi. Makanya di sini yang termasuk iman itu Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwasanya dalam hadis Nabi juga ada malaikat yang ada lapor. Malaikat siang sama malaikat malam. Ada malaikat yang kapan laporan gantian? Waktu subuh, malaikat laporan. Kapan sudah masuk asar, habis asar tersebut malaikat sahabat. Jadi gantian pun malaikat baru lagi. Tiap pagi, setiap hari, sip-sipan kalau bahasa kita sekarang sip-sipan. Nah setiap yang mereka sudah lepas sampai itu, Allah nanya, padahal Allah Maha tahu. Kau sedang tinggalkan apa hamba itu? Lagi ngapoi itu? Lagi majlis ya Allah, majlis taklim, lagi sholat subuh berjamaah ya Allah. Dalam itu Allah katakan sama malaikat, asyhadu anni qad ghafartu lahu. Jangan saksilah wahai malaikat, aku telah mengampuni daripada hamba tersebut. Coba macam mana kalau laporan tersebut lagi ngapain itu? Lagi tidur. Jam sekarang masih tidur. Jam mana lagi sekarang? Nah ini apa? Lagi takut. Nah begitu pun juga sore. Hai malaikat. Dan tanya, kau sedang tinggalkan apa hamba? Kalau sedang menunggu salat maghrib ya Allah, lagi zikir, Astagfirullahaladzim, Alhamdulillah, dan lain sebagainya. Maka Allah, jadi pernah dari awal, kemudian di terakhir, maka tengah-tengah ada kelalaian kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita lagi ngapa? Lagi nyokot depan jalan, nonton sana sini, itu di mobil. Ada ketiga, makanya dulu kita jangan. Begitupun juga di awal, di akhir tahun dan di awal daripada awal tahun penting kita menjaga ini. Makanya kita yang dulu pertama kali introspeksi diri kita. Apa guys tahun yang kita amalkan? Kapan amal kita tersebut kita baik, kita dapat ke, maka
ini. Jadi bagus sama kita. Mumpung nih hari ini, besok masih ada sikap baru. Benahi kita jago. Awal tahun kita jago, akhir tahun kita jago. Biar apa setahun penuh itu dianggap daripada seluruhnya terbaik. Makanya benahi sholat kita lengkap kalau kopi dia, ada sholat sunnah lengkap istighfar tahun ini. Terutama istighfar paling banyak dalam urusan daripada di akhir ujung ini. Kapan kita sudah bagus, awal tahun ini kita bagus, makanya dalam riwayat itu dianjurkan kita puasa di akhir dan awal tahun. Sunnah itu dalam suatu riwayat, barang siapa yang puasa di awal tahun dan puasa di akhir tahun juga, maka itu dianggap ibadah tersebut setahun penuh menjadi ibadah puasa. Nah, ini dia kenapa? Kalau di akhir dia jago, di awal pun juga dia jago. Tidak usah lagi berkata, ada tahu Ustaz, tahun baru kapan? Nunggu malam dulu, belum tentu kita lama kalau dia jadi tahun baru kata dia. Nah, kita berarti kalau yang ngomong kayak ini tidak ngerti masalah ilmu. Nah, kita kalau ngomong kayak itu ketawa bohong kita. Sering kita sampaikan untuk dalam Islam ini menentukan penanggalan itu, terutama mazhab Syafi'i, bahwasanya kata Nabi kita, sumu li ru'yatikum wa aftiru li ru'yatikum. Puasalah kamu kalau 5 bulan dan lebaranlah kalau 5 bulan. Ketika malam 29 atau 30 atau ini tanggal 1, kapan itu bulan kejingoan hilal, maka berarti masuk tanggal 1. Kapan tak kejingoan berarti belum masuk. Mau tak mau dikemukakan faedah ummah. Kapan faedah ummi alaih atau ummah ahlukum atau ummal hilal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan bulan itu tak kejingoan, maka fa'amilul ibadah thalathina yauma, kata Rasulullah, sempurnakanlah menjadi 30. Jadi kalau misalkan kita nak tahu sebenarnya setiap waktu dia jinggo bulan. Kapan tidak bisa ya sudah pasrah kepada petugas yang tunggu. Kapan sudah masuk, alhamdulillah. Kalau jinggo ada sikokong minimal. Kalau puasa sikokong cukup. Kalau selain puasa jinggonya harus berikokong mana? Jinggoan hilal. Guys, pas waktu maghrib sebelum matahari, maka posisi bulan kadang-kadang muncul. Kadang-kadang posisi bulan terbenam duluan. Kapan bulan terbenam duluan? Pasti mau tak mau 30. Jadi ini ketika matahari tenggelam, bulan ini tenggelam duluan atau enggak? Matahari berarti sebelah barat. Kalau ini kita matahari tenggelam, pas nanti tenggelam itu bulan ini mana? Kapan bulan tenggelam dulu? Pasti tanggal itu 30. Kapan matahari sama bulan baru dan tenggelamnya? Pasti nak jinggoan. Susah jinggoan kalah tegaknya sama matahari. Nah, kadang-kadang matahari tenggelam dulu, pucuknya di bulan. Nah, pucuknya di bulan inilah. Kita ni kalau mazhab Syafi'i dia pakai apa? Pakai ru'yah. Kalau dia tingginya pucuk 3 derajat, jinggoan belum selesai biasanya. 3 derajat. Pasti biasanya itu jinggoan biasanya. Nah, kalau cuma 1 derajat, 2 derajat, susah nanti. Cuma sekali saja. Nah, matahari sinarnya masih ada. Nah, inilah kalau misalnya kita harus ingat kalau sahabat kita yang lainnya mereka dia dengan itu kapan matahari puncak bulan puncak sudah mau masuk, bukan pakai ru'yah. Kita mengamalkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tendensinya wasolah dengan kalau kamu jinggo bulan. Kapan dijinggo? Kapan tak dijinggo? Tidak bisa kita mengambil daripada hal tersebut. Sama aja gerhana kita kalau masuk waktu harus untuk gerhana dulu. Kapan belum terjadi gerhana jangan masuk. Kenapa belum? Mana bisa harus sholat dulu, mana bisa sholat gerhana kecuali apa? Harus sudah masuk dalam sholat waktu juga ketika dia campur hal tersebut. Walhasil caranya itu. Walhasil tahun baru kapan? Kalau misalkan sudah malam sholat sopas, alhamdulillah kita ngamalkan gitu. Dan kalau tidak jadi hidup lagi, tidak rugi. Itu namanya dapat pahala tambahan. Kadang-kadang dia itu sudah mati doang, mati lagi nggak pernah diulang itu. Kalau tak makan pula
agar supaya kita amal-amal yang baik itu diterima oleh Allah, dan amal-amal kita yang jelek kita minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belum sempat taubat ya Allah, taubatlah ya Allah. Kalau amal tersebut belum tidak menyebabkan engkau ridho ya Allah, tolong ridho. Itu isinya seluruhnya. Dan seluruhnya isinya minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ketika terutama kita baca di sore hari menjelang maghrib itu ajak orang, ayo nak kumpul ini anaknya, baik kita baca Allahumma in amiltu bisanatil madiyah walam tardahu wa in kuntu alaina. Kau ada baca itu so ajak orang kita baca, dia juga belok kan. Kalau dia bisa amin juga ya, amin. Kalau nak di masjid itu boleh buat sedikit ibu baca di rumah Allahumma pelan-pelan baca dia belok mentalkin belok balik. Dia apa isinya? Taubat. Isinya taubat. Nah, di sini kata ulama baca itu 3 kali doa itu kata ulamanya. Fa inna syaitan yaqulu ta'inna ma'ahu tulasana. Kapan kita taubat itu setan itu paling capek gitu. Kata setan nyampe kanan gitu. Aku udah setahun dah bujuk dia ni. Dia sudah bela aku. Di akhir tahun dia menawa taubat bujuk apa? Dia aku ni kan ada dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah bujuk dia. Dengan sikap daripada doa ini, akhirnya dia membatalkan seluruh pekerjaan juga dalam setan. Setahun penuh habis dia. Setan itu. Kita dah goda ini, kita dah terus ini kapan kita taubat, maka seluruhnya bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini itu. Jangan malas-malas untuk taubat. Sampai penuh lagi, taubat lagi. Jangan ditakut ke setan. Setan juga nak pujuk itu. Kalau nak taubat, ya takut ke setan. Dengan lagi maksiat lagi kaget dia taubat. Cuma nana kan, kalau tu namanya taubat sambal, biasa setan itu. Apa itu? Main-main dengan Allah, kan namanya cerita taubat. Kaget maksiat lagi. Kaget. Kadang-kadang ada kita takut taubat. Apa taubat? Kaget bakal maksiat lagi. Kaget lah kan jadi. Kaget maksiat lagi kan jadi. Kaget maksiat lagi. Cuma taubat lagi. Kaget lah. Ada lagi ada. Ada taubat lagi kan? Kalau taubat, kaget tak bisa amal itu lagi. Amal maksiat ini. Kaget lah. Biarlah amal maksiat itu lagi baru taubat. Akhirnya belum sempat taubat, pindah dulu. Ada kisah namanya orang kafir itu nak masuk Islam, namanya siapa? Namanya lupa. Siapa namanya? Ini nak masuk Islam. Nak masuk Islam, akhirnya sudah jalan ke kota Madinah. Nak masuk Islam ke Nabi. Datang orang kafir ini, akhirnya dia tahu ini orang penyair bagus, orang pemandang bagus, masya Allah. Nak pergi ke sana. Dijemput pergi sama kafir. Berjalan. Ya fulan kata, nak mana tu? Nak masuk Islam sama Nabi Muhammad. Nanti masuk Islam. Islam itu saya, kau wajib sholat. Kau harus tahu harus puasa, zakat dia. Jadi ada zakat. Yesus itu membantu sama kau lah. Memang harus urusan kita sama Allah kata dia. Akhirnya kebenaran ini setuju mampu kata dia. Kau tak bisa zina. Dah apa memang zina dah bagus sebab keluarga kau zina. Kalah. Dah kan? Itulah keluarga orang lain juga dah. Anda. Coba ada sahabat saya juga kan. Ada sahabat yang masuk Islam. Rasulullah ada masuk, tapi boleh ini. Boleh tak kita nak solat? Nak solat nak masuk Islam. Tapi nak solat? Anda kata Nabi tak boleh. Tapi kalau misalnya Islam, tapi nak buat berzina yang mana kata Nabi? Masuk Islam. Masuk Islam, akhirnya saya nak coba kalau misalkan yang zina itu kakak kau, mak kau, ini kau, gitu lah. Dah bakal itu tak ada. Begitu juga orang lain. Ketika kau buat zina itu tidak bakal pasti bakal jadi di keluarga kau. Akhir taubat dengan nasihat Nabi itu benar. Anda lagi. Nah ini sahabat ini kafir ini dia sempat taubat. Akhirnya kata jangan. Kau nak masuk Islam, tak bisa minum khamar lagi. Kau bercandu kau tu sudah. Mana yang benar kata dia?
sudah oke. Belum, nggak jadi masuk Islam. Belum akhirnya belum nyampe Mekah mati dulu mati dia. Tak dapat auto dan tak dapat ini. Alhamdulillah, kenapa galak? Nunda taubat. Pokoknya gawe ini kapan apa yang jadi anti dosa kan sebenarnya. Satu, nak dicepatkan. Kapan kita ni tidak dicepatkan ditunda lupa. Kadang-kadang sudah niat baik, belum keluar rumah, nyangkut dulu, kagetlah, belum keluar, nyangkut tak jadi. Apa sudah nyangkut? Nah, begini. Habis ini baru nengok ada kawan kita cerita tentang sekolah tu, ini, baru nengok. Ada jadi bila tunjuk dia. Tidak jadi tunjuk dia. Padahal belum pas. Ingau pakai kopeng. Kalau nak ingau jangan pakai kopeng, ingau pakai mantap. Yang kopeng macam-macam. Kadang tidak. Kapan kita sudah mencoba sudah coba. Nah, kecuali kalau kita tahu dia makan mulutnya maksiat, jangan itu. Kapan kita tidak tahu dia tidak apa lagi. Kadang-kadang kan berkat dia lagi susah, dia lagi kena gawe dia. Kita mencoba kebutuhan dia. Justru kadang-kadang kita pintu tahu taubatnya dia. Kita jangan ingau itu nak pilih-pilih senang sini pilih-pilihnya. Yang dipilih itu kita baru kita buang pilih-pilih kapan salah pilih baru tak boleh. Tidak boleh kalau salah ada pilihan. Makanya dianjur ke sore hari baca doa ini. Baca doa taubat kata setan, maka aku paling capek dalam mengurus ini. Nah, walaupun setan capek, tetap dia masih berusaha kan. Juara sana tahun depan kan. Tahun ini tidak ada tahun depan. Ini setan tidak pernah putus asa. Kita ni banyak putus asa. Sudah sholat, sudah sedekah sama ini. Cuma nak kata itu dah tahu terima kasih. Nak tahu terima kasih. Jangan berhenti gitu. Biarlah. Sudah berdoa, tapi belum dijawab. Jangan putus asa. Yang penting tugas kita berdoa, beribadah. Kalau doa kita dikabulkan, alhamdulillah. Kadang-kadang doa kita ini diganti oleh Allah, diganti yang lain yang lebih manfaat buat kita. Dia minta tadi Allah lebih tahu dari kalau tadi lu ke masjid. Dia ni kalau tadi sombong. Dia ni kalau tadi lumpur lalai bukan saya untuk memangnya ada rasa ini. Jangan kalau begitu. Kenapa? Bahaya itu. Atau ini kalau dia tadi sudah mereka tidak bakal mengeluarkan zakat ini. Contohnya ada juga si Qarun itu. Si Qarun zaman Nabi Musa itu ahli ibadat, masya Allah. Minta doa atas Nabi Musa, ya Musa doakan kain. Kata Nabi Musa itu salah. Kakek kau lupa, maksa lagi. Sampai Qarun itu nak makan satu hari itu, sampai pakaian dengan sholat dia sama bibinya di rumah. Masalah tidur dia saking tak ada jawab maka itu lagi. Akhirnya beberapa kali minta sama Nabi Musa, hijau Nabi Musa, doa Nabi Musa, akhirnya kayu. Mulai kayu sudah main lantern dia langsung, main lantern main mekar. Si mau pinjam sana dapat sekian, main sana dapat sekian. Mulai mengendur kata Nabi Musa, akhirnya enggak keluar betul. Kenapa? Tuan anehnya ini naik lagi sedikit 2,5%. Masih bahasa PPN 11%. Kalau kita bisnis di mana? Di mana online besar sampai 20% lebih potongannya. 20% lebih. Allah cuma minta, bukan Allah minta ini. Sebenarnya ini tabungan kita di akhirat. Ya makanya kata Om itu hal tuan yang ada di sini, ya tak bisa selamat. Cara nyimpannya sedekah. Walaupun ini habis itu terjamin sedekah sini. Artinya habis, tidak banyak masalah tanah. Kenapa? Kapan kita sedekah itu simpanan kita lagi ada. Simpanan kita bakal jadi banyak. Yang kita jaga itu bakal habis. Yang kita jaga itu bakal habis. Makanya Imam Ghazali detail masalah ini. Sebenarnya kata Imam Ghazali, wong yang salah sedekah, dia kalau sedekah itu keluarga yang bagus, tapi untuk diri dia
yang baik. Berarti justru sebaliknya, dia lebih mengutamakan untuk diri dia yang apa? Yang jelek. Dan dia mengutamakan untuk badan dan fisik itu apa? Fisik itu yang bagus, untuk yang lain yang bagus. Kenapa? Setiap yang dia sedekah itu kaki bakal menaungi dia nanti di hari kiamat. Ketika dia nunjuk yang jelek, berarti dia bakal menaungi dia itu yang tidak bagus nanti di hari kiamat. Itu untuk jenis urusan dulu. Nah sekedar juga kata Imam Ghazali, ketika engkau bersedekah, bukan engkau yang berbuat baik, bukan. Sejatinya yang berbuat baik itu wong miskin tadi berbuat baik. Kenapa? Engkau ditawari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mungkin pengen apa? Istana di hari kiamat. Kalau kau pengen surga nanti di sini, konjuk sekolah itu, maka kau bakal mendapat istana yang mewah-mewah, tidak bisa dibeli. Kecuali dengan kau sedekah, kau nyobain, maka mendapatkan bukan sebenarnya kan? Kau sedekah ya, tapi balasannya kalau belakang dia membazar. Ada yang jual rumah dengan harga 1.000, kira-kira untuk besar tak ada. Ini ada salah dia di rumah yang mana apa ya? Nah sedekah itu ketika dia sedekah, sebenarnya bukan dia yang baik, justru orang miskin itu yang berbuat baik. Kita bersyukur, alhamdulillah kau bisa menerimonya. Coba kalau dia dah nak terima, dah bakal dapat kita, kan? Zakat itu macam orang miskin. Jauh dulu, tolong angkat kini dulu nak ada duit zakat kata dia. Ada duit zakat jangan. Justru dia ibadah kita ini bisa diterima gara-gara dia. Allah menyebutkan bahwasanya sedekah kita itu bisa diterima oleh Allah jika kita nyampe di desa Bomes, bukan kita yang baik mereka, tapi mereka yang baik dengan bisa menerima zakat kita. Coba kita renung, kalau kita sedekah atau zakat satu, dia nak ilmu, cari baik-baik kita. Macam mana lah bahasa hati kita? Kita cari orang miskin mana betul? Ada ilmu, besar, cari orang baik-baik kita. Cari orang baik-baik. Macam mana lah bahasa gitu? Itulah makanya kita bersyukur, jangan mentang-mentang kita nyanyo, kita sombong, jangan. Justru kita ini yang minta bersyukur, dia ilmu, dia doa kita. Makasih, mudah-mudahan kau panjang umur, sehat afiat, Allah beri rezeki yang luas. Doa lagi, mudah-mudahan kau umur. Kenapa kata Imam Ghazali? Dia mengatakan, kapan ketika kita berbuat baik sama dia mendoakan kita, doakan lagi. Kenapa doakan lagi? Ketika kita berbuat baik, dia sudah malas dengan doa tadi. Takut dia balas saja. Jadi jangan sampai dibalas saja. Kita doakan lagi, doa dibalas dengan doa, sedekah itu akan dibalas oleh Allah. Nah ini jangan sampai jadi itu. Nah itulah membuat saya saking detail dalam masalah. Hati ada punya panjang kalau kita nak urus masalah yang ada punya. Nah di sini di akhir tahun ini kita lihat juga dalam hal tersebut apa? Untuk membenahi daripada akhir umur kita, dan bahwasanya jangan lupa kalau bisa kita puasa dan di akhir tahun baca doa tadi, doa akhir tahun dan doa awal tahun. Kemudian di hari Senin kita bisa pergi ke akhir tahun, kita puasa juga, puasa Senin sekalian puasa hari Senin, puasa bulan Muharram juga, puasa Ramadan, dan nyambung daripada hari Selasa dan bagi kamu yang mampu untuk puasa. Habis maghribnya baca doa awal tahun dan puasa di Muharram ada banyak afdal siang ba'da daripada Ramadan itu adalah bulan Asyurul Hurum. Puasa yang paling hebat setelah bulan Ramadan yaitu bulan Asyurul Hurum, bulan Muharram, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi tersebut. Ini yang nah banyak ada amalan di awal tahun ini, banyak sebenarnya, termasuklah salah satunya membaca surah Al-Ikhlas, memperbanyak ayat kursi, ya sebagian ngomong di 260 gitu. Dan termasuk amal tulisan, menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Nulis Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kalau kita lagi tulis kapan kita sudah nulis? Di
bantal, kepala, nah situ, peci di sini, yang tekun. Nah itu ngajar ke kita, ngajar ke kita macam-macam. Sekarang kita kan macam-macam. Ini digunakan buat ini, itu digunakan buat. Nah itu sebetulnya ajuan daripada ajuan agama kita. Makanya kita perlu perhatian dalam hal tersebut. Nah apalagi pasangnya untuk tahun depan. Apa targetnya kau bakal laksanakan di tahun depan? Apa yang mesti kau? Ada perubahan apa? Apa target kau bayar 2 tahun ini? Pasang sampai tahun depan ya. Paham anak bakal sini, anak pakai minum, anak pakai gaji, anak pakai apa? Baca sholawat, bikin anak pakai ini. Kalau kau belum sampai, Allah sudah sampai ke dunia kau. Allah sudah sampai ke dia. Kapan kita belum sempat, pasti Allah sudah sampai dan sudah dicatat daripada pahala. Makanya hidup kita ini pasang daripada jangan sampai apa sih tujuan hidup kita. Kalau kita tidak tahu tujuan, ada tujuan itu mana yang penting ada rumah, ada makan, ada minum, keluarga senang. Sudah cerita. Itu cuma tujuan itu. Ada mobil, ada rumah, ada ini, ada ini. Sudah ada cerita lah. Tidak ada tujuan lain lagi. Ada yang beda dengan tujuan lain. Sama ya. Kalau jadi makan itu macam itu sama ya. Itu tujuan kita. Tujuan kita hidup ini pengen meraih dari Allah. Pengen meraih itu nanti. Pengen subur paling tinggi sana. Nada masa jaya ini. Karena masuk subur nada mampir dulu. Nada mampir dulu. Itulah tujuan kita. Macam mana yang bisa membangkitkan kita bisa mikir-mikir itu? Kita kumpul baik ini. Kumpul majelis taklim. Kapan kita duduk sama bisnis? Cerita bisnis. Cerita duduk sama politik. Ceritanya politik. Tidak boleh terlintas hati kita. Macam mana makanya makan sungguh mana? Kalau makan bekas merek apa? Tahu? Merek apa kan bekas? Merek ini. Kan tahu? Pilih kan jadi. Nah hotel nak kelas berapa? Nah bintang 1, bintang 2, 3, bintang 5. Mereka dia. Kenapa? Karena diri mana? Makanya butuh gitu. Jangan sampai lepas sama ilmu agama penting. Makanya jangan lepas Al-Quran, jangan lepas Quran sama Quran. Apa? Salawat sama Nabi dulu. Baik menjaga kajian. Itu kajian itu sekarang ini macam-macam gitu. Nabi pilih itu. Kita sudah sini salah dengar ini kacau soal kita. Makanya Allah perintah kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Wong itu tidak mungkin muslim kecuali dia beriman. Kapan dia Islam tidak iman munafik munafik. Kapan dia beriman beda Islam tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah jaga. Artinya itu perintah kita menjaga Islam kita. Jangan sampai naudzubillah hal tersebut mengeluarkan kita dari Islam. Maka kita wajib belajar ilmu agama, bagaimana amalan orang yang menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Naudzubillah dari bisa dari perbuatan, bisa dari ucapan, bisa juga dari keyakinan. Makanya kita punya amal ilmu tauhid yang harus kita ketahui. Kalau kita nak bahas tentang panjang, makanya pintar-pintar hanya di guru. Kata Rasul kita, Inna hadal ilma dinun. Ilmu itu agama. Falduru aman ta'budu dinahu. Maka ambil bagaimana kau bakal memberi agama tersebut. Kapan kita sembarangan, maka agama kau bakal sembarangan. Salah guru, salah kacau. Urusan itu dunia akhirat. Kita tidak ada safety itu. Kalau kita nak pakai ilmu yang lain, safety kita buat, akidah kita buat, tidak masalah. Tapi kalau misalkan kita masih membawa diajak mau packing, cuci mau tak dikit, kata dia bumi ini ada bebek, tahu tak kamu tu bulan tu kan? Ada bebek kan? Dulu ada baki, ada bebek, bumi
Kalau aku bisa beli rumah, kapan sudah habis waktunya? Dan bisa ini lagi, bisa ditambah lagi, tidak bisa apa? Bakal hidup lagi mana ada? Lain semungkin dia baca beli nyamuk, banyak dapat satu umum ini mana ada? Udah hati saya kalau mobil mana ada saya itu pecah bisa jadi ganti, tapi kapan umum itu? Tidak bisa. Nah mati mau atau apa? Ya Allah turunlah ya Allah balik lagi ya Allah sedikit beribadah atau buat betul. Mana bakal bisa? Makanya jagolah. Jadi jangan sampai kau dalam keadaan yang tidak baik. Maka renungkanlah kalau kita lagi perbuatan yang tidak baik, ketika itu kau meninggal, bagaimana? Syukur khatimah. Dan renungkanlah kapan kau berbuat baik, kau meninggal pada saat itu. Maka itu namanya husnul khatimah. Nah, mudah-mudahan yang ada sedikit nasihatnya, kajian kita mulai, mudah-mudahan Allah buka kita daripada kita ini yang memperlukan kita dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Allah tutup kita ini dalam keadaan baik.
kata beliau bahwasanya sebelum kita bahas itu kalender itu cuma bukan tanggal pasti, itu cuma apa namanya kira-kira kalau pas, kalau tidak pas ya berarti sudah. Cuman dia pakai hitungannya namanya takrib, cuma perkiraan, istilahnya perkiraan cuaca. Kadang hujan, kadang tidak. Itu perkiraan. Yang kepastian itu masalah artinya itu apa? Ilmu bulan itu di mana posisi bulan. Tadi kapan bulan itu di bawah, pasti tanggal itu tidak masuk. Kapan bulan itu muncul, nanti muncul matahari itu. Jadi ketika matahari itu bulan tadi, kalau di bawah pasti tidak masuk. Kalau dia muncul, pasti dia masuk. Cuman kalau misalkan di Indonesia ini, kalau posisinya mereka sudah memantau bahwa sudah dari dulu dicoba di bawah 3 derajat itu susahnya. Susah. Bukan ada kadang-kadang mustahil ini kapan sudah terbenamnya barang sama matahari itu mustahil untuk terjadi. Nah, kapan bulan itu dimuncul di bawah 3 derajat itu kemungkinan tipis di Noah. Nah, di dalam yang pakai hisab, yang hitungan pakai hisab, dia patokannya bukan punya. Kapan dia hisab yang bulan itu dimuncul, maka dia sudah masuk. Nah, kita pakai ruqyah. Nah, maka kapan hisab masuk bulan dimuncul, dia masuk. Dia hitungannya situ. Dia pakai hitungan hisab. Kalau kita kalau Syafi'i dia bunyi ingo, karena nas hadis itu segitu. Nas hadisnya segitu. Nah, dalam hal walaupun mereka ada dalil masing-masing, namanya perbedaan pendapat itu dia rahmat buat kita dalam hal tersebut. Nah, yang dibingung ini umat ini bingung jadi umat jadi jangan umat ini makanya yang paling penting berperan itu pemerintah. Kapan pemerintah mantau? Nah, kalau kita ini kan ada undang-undang sebenarnya. Ada undang-undang. Kalau misalnya mereka mantau, berarti apa yang dipatuhi sama pemerintah itu kalau segala. Nah, di dalam pemerintahan kita ini, dalam khusus masalah kita ini belum ada penentuan jadi sikap sekolah. Tapi kalau di negara lain, dia tidak boleh ada kapan sudah pemerintah mantau, melok pemerintah. Kenapa? Kalau hukum pemerintah itu menghilangkan perkhilafan. Nah, tapi apa kapan sudah pemerintah menghukumi atau ada macam ini pemerintah hukum sekian, melok harus tidak boleh, tidak boleh itu urusan pemerintah. Pertanyaan kedua, yang dijinjung itu daerah khusus atau sikap cukup enggak? Ini penghilapan lebih besar lagi. Itu yang lebih besar. Dan di sini terjadi di zaman sahabat. Jadi hukumnya itu daerah masing-masing dan di bawah pemerintahan. Kalau misalkan kita di Saudi kejiwaan, di sini tidak kejiwaan. Yang Saudi kejiwaan mereka masuk, tempat juga belum masuk. Kenapa? Karena pemerintahannya berbeda. Kalau pemerintahan sana, pemerintahan kita ini tidak dia ada hukumnya. Kecuali kalau pemerintahannya sama, misalkan pemerintahan ini sama, dia Aceh keminungan. Di ujung Jakarta ada ada nino di Aceh datang pemerintahan, dia bersaksi 5 bulan sekian, maka pemerintah mau kapan pemerintah mau seluruh Indonesia masuk ke jadi sikap. Seluruh Indonesia kan kalau di bawah pengawasan sikap negara. Kalau negara tetangga yang mana tergantung pemerintahnya dia yakin nggak ini hukum daripada hukumnya pemerintahan lain sama tak? Atau matraknya sama tak? Gerak dari matrak itu ujungnya utangnya itu banyak ini namanya mahal kesana. Walhasil ringkasan, kapan itu negara yang di bawah pengawasan sikap di bawah daripada pemerintahan sikap, kapan pemerintah itu menghukumi, maka seluruhnya wajib di bawah pengawasan pemerintah itu hukumnya jadi
Puncak terjadi di sahabat zaman Nabi. Ada sahabat baru datang dari Mesir, ketemu sama sahabat dari kota Madinah. Di Lebaran puasa disebut kami dah puasa dari kemarin. Oh kami belum. Bukan kemarin apa? Kami puasa hari Senin sana. Oh kami puasa hari Selasa dan hari Jumat. Apa itu? Kamu hukum kamu. Kami hukum kami kenapa? Karena patokan itu dengan minggu. Kalau kita dapat tidak usah jauh-jauh. Kapan waktu maghrib? Kita di sini benar sudah duluan. Ya kan? Di sana itu belum. Kita dulu sholat. Ada yang nunggu satu benar habis waktu kita. Ada nunggu tu kan? Itu benar habis duluan waktu kita dalam hal tersebut. Jadi itu hukum. Jadi hukumnya itu berbeda masing-masing. Kecuali khususnya puasa ini dalam apa? Jangkauan satu negara. Pokoknya sini kalau kita dalam hal tersebut ini seluruhnya ala sabil yang wajib untuk personal. Bisa kita itu pulang. Tak kita diterima sama pemerintah. Berarti untuk umum dah mah. Untuk diri dia masuk sudah. Untuk diri dia personal dia sudah. Itu puasa. Dia wajib puasa dan siapa pun yang percaya sama dia boleh untuk puasa untuk segi secara pribadi. Misal contoh, anda di bulan Indonesia, dia ditipu sama pemerintah. Yang lain kalau anda wajib puasa, anda wajib puasa. Kenapa anda ingat? Ingat secara personal pribadi. Siapapun yang percaya sama anda, dia boleh mengikuti. Sangat betul percaya sama anda, boleh untuk puasa sama anda. Anda apa? Anda ingat pula. Yang dikapal itu percaya pula. Kapan yang kapal ini diwujud, dia wajib pula. Kapan misalkan yang dikapal ini tidak percaya pada mereka. Dia salah puasa. Tidak berdosa. Dari sini hukum syariat. Makanya kalau misalkan kita mengetahui ini, dia tidak banyak nyala tidak penting gitu. Alam macam mana pemerintah gitu, macam mana begitu. Bukan salah mereka. Kita yang belum nyampe dengan baik. Kapan kita sudah ada ini baik. Kita tahu diri dulu. Kapan sudah tahu kita benar-benar sudah ada pemerintahan yang aman, selesai. Dalam hal tersebut pasti benar ya dalam hal tersebut. Ini balik ke personal masing-masing ada umum. Nah kita ini kadang-kadang mencampur aduk yang personal sama umum. Akhirnya kita dah yang penting. Kita dah apa? Ini makanya fondasi kita itu ini. Kapan kita banyak ilmu, semakin luas ilmu kita, tak banyak yang lagi lagi. Tak banyak yang lagi yang lain. Kapan ilmu kita sedikit, pakun kita. Orang lain salah kalau kita lain. Orang lain
saya ngaku tadi hakim terus ahli sama hakim tersebut kau tidak bini kau tu bini kau yang baik tidak yang pemegang urusan urus ini doa panjang kebaikan kalau seperti itu akhir ketemu kedua coba kau uji bini kau sama baik sebut dulu kebaikan daripada bini kau kakek kejahatan kakek kau sebut dulu kata hakim sebut aja dulu Tino sebut aja dulu akui dia kan macam mana betul lah itu betul masih kau kalau bisa pada ada lagi gitu sudah ke nah ini namanya cara itu tapi kapan kita nyari titik kesalahan tak bakal ketemu walaupun itu baik seluruh itu tak bakal ketemu daripada apa kebaikan tutup kalau makanya Allah katakan wala tansawul fadla bainakum jangan sekali-kali engkau lupa keutamaan salah satu daripada kalian makanya kalau saling maklum bukan minta dimaklumi bukan minta